Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video ini kami akan menjelaskan hasil makalah kami, mata kuliah telaah kurikulum tentang perkembangan dan permasalahan kurikulum pendidikan agama Islam di Indonesia, yang beranggotakan saya sendiri, Anggun Juliana, dan teman saya, Aisyah. Dosen pengampu, Bu Tuti Nuryati, SPDI, MPD. Baiklah, untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Aisyah. Kepada Aisyah dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang kurikulum pendidikan agama Islam prakemerdekaan. Pendidikan pada prakemerdekaan dipengaruhi oleh kolonialisme. Hasilnya, bangsa ini dididik untuk mengabdi kepada penjajah. Menurut Muhammad Ali Hasan 2003, pada saat penjajah, semua bentuk pendidikan di pusat untuk membantu dan mendukung kepentingan penjajah. Pada mulanya, mereka tidak pernah terpikirkan untuk memperhatikan pendidikan, namun murni hanya mencari rempah-rempah. Kemudian yang kedua, kurikulum pendidikan agama Islam masa Orde Lama. Yang pertama ada kurikulum 1947. Kurikulum ini dilaksanakan pada tahun 1950. Masih kental dengan corak sistem pendidikan Jepang ataupun Belanda. Yang kedua ada kurikulum 1952 sampai 1964. Dalam kurikulum ini, muatannya adalah pada pengajaran yang harus disampaikan pada siswa dalam bentuk mata pelajaran baik bahasa Indonesia, bahasa daerah, ilmu alam, ilmu hayat dan ilmu bumi, maupun sejarah. Kemudian kurikulum pendidikan agama Islam masa Orde Baru dikemukakan E. Mulyasa 2003. Yang pertama ada kurikulum 1968. Kurikulum ini menjadi model kurikulum terintegrasi. Yang kedua, kurikulum 1975. Dalam kurikulum ini, orientasi pendidikan adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisien kegiatan belajar mengajar. Kemudian, yang ketiga, ada kurikulum 1984. Kurikulum ini yaitu menyempurnakan dari kurikulum 1975, yaitu peran siswa dalam kurikulum ini menjadi mengamati sesuatu atau mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Kemudian yang terakhir, kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum ini merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum sebelumnya. Kemudian, kurikulum pada masa reformasi, yaitu kurikulum KBK atau disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi. E. Mulyasa 2003 mengemukakan karakteristik utama dari KBK. Yang pertama yaitu menekankan pencapaian kompetensi siswa. Yang kedua, belajar mengetahui, melakukan, menjadi diri sendiri, dan belajar hidup dalam keberagaman. Kemudian ada orientasi pada proses dan hasil. Kemudian ada kurikulum dapat diperluas, diperdalam, dan disesuaikan dengan potensi siswa. Selanjutnya, pendekatan dan metode yang digunakan beragam dan bersifat kontekstual. Dan yang terakhir, berpusat pada siswa. Yang selanjutnya yaitu kurikulum KTSP atau kurikulum 2006. Kurikulum KTSP merupakan kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan, sekolah atau madrasah. Sedangkan pemerintah pusat hanya memberi rambu-rambu yang perlu dirujuk dalam pengembangan kurikulum. KTSP lebih mendorong pada lokalitas pendidikan. Yang selanjutnya yaitu kurikulum 2013. Ciri-ciri yang melekat pada kurikulum 2013 yang pertama itu ada mewujudkan pendidikan yang berkarakter.
Yang kedua, menciptakan pendidikan yang berwawasan lokal. Yang ketiga, menciptakan pendidikan yang ceria dan bersahabat. Selanjutnya yaitu permasalahan kurikulum pendidikan agama Islam di Indonesia. Yang pertama, kurikulum 1947. Kurikulum ini tidak mengajarkan tentang pendidikan umum maupun pendidikan Islam. Yang kedua, kurikulum 1952 sampai 1964. Yang ketiga yaitu kurikulum 1975. Yang keempat yaitu kurikulum 1984. Yang kelima, kurikulum 1994 dan suplemen 1999. Yang keenam, kurikulum KBK. Yang ketujuh, kurikulum KTSP. Hanya itu yang dapat kami jelaskan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.